Halo semua, di video kali ini saya akan berbagi tentang satu kasus hukum di Singapura. Bapak yang berusia 90 tahun menggugat anak kandung sendiri karena rumah atas nama Or, jadi Or dia dan anak perempuannya itu diklaim secara sepihak milik anak. Gitu. Nah, seperti apa ceritanya? Bapak ini eh, namanya Kim Ton, ya ada marganya sih, tapi saya sebut saja namanya KT gitu ya. Anak perempuan yang dia gugat itu yang paling bungsu, Hwee Hon, saya singkat dengan HH. Objeknya itu ada 4 properti di Singapura dengan nilai pada saat di pengadilan 11.600.000 Sing dolar. Kalau dengan kurs 12.000 kira-kira 139 miliar gitu ya. Nah, yang menurut KT diklaim sepihak oleh anak perempuannya. Nah, kira-kira kok bisa begitu? Ceritanya seperti apa? Dan putusan pengadilan kayak apa? KT ini sama istrinya punya 6 orang anak, 4 anak perempuan, 2 anak laki-laki. Nah, HH yang paling bungsu dan yang satu-satunya bekerja untuk bapaknya sejak lulus kuliah. Istri dia meninggal di Maret 2021. Terus terang wasiat daripada istri ini juga menjadi salah satu konflik keluarga gitu. Pada kasus sih dia sebut, oh istrinya bikin wasiat bareng sama dia, tapi dia bilang kata bapaknya ya, tapi nggak ketemu gitu. Sementara anaknya bilang, oh ada wasiat yang bikin ibunya sendiri gitu. Tapi nanti akan dibahas di bagian belakang. Nah, KT ini sejak umur 16 tahun itu kerja dari buruh serabutan sampai koki gitu. Di tahun 1964, waktu umur dia 30 tahun, dia sama adiknya kongsi bikin bisnis di bidang konstruksi. Nah, kemudian di tahun 82, mereka bisnis sewa jual gudang. Jadi beli gudang, dibagusin, disewakan, kalau harganya bagus mereka jual gitu. Nah, tahun 1993, KT sama adiknya sepakat gitu. Ya udahlah, konstruksi adiknya yang pegang, kemudian yang gudang si KT yang pegang gitu. Nah, eh, si HH waktu jadi tergugat, ya maksudnya yang menjadi tergugat dalam kasus ini, waktu itu baru lulus kuliah gitu, umurnya 23 tahun. Langsung diangkat sama bapaknya jadi direktur di bisnis pergudangan. Semua anak-anaknya KT juga dikasih jabatan direktur. Nah, anak laki-lakinya yang nomor 5 dikasih jabatan sebagai CEO. Um, tapi yang mengendalikan sama menjalankan ya semuanya tetap si KT. Jadi rapat atau apa cuma formalitas, semuanya bapaknya yang nentuin. Nah, bisnis gudang yang bapaknya jalankan itu terus terang sangat menguntungkan gitu ya. Dan menghasilkan sewa keuntungan sampai dengan jutaan dolar setiap setiap tahunnya. 1 juta dolar itu kira-kira 12 miliar gitu. Eh, benar 12 miliar. Jadi itu bisnisnya sangat menguntungkan lah gitu ya. Nah, sama HH ini kan perusahaan, sorry, KT ini kan orang yang eh, family minded ya. Semuanya dikasih saham. Istrinya punya saham 30%, kemudian anaknya ada, kemudian menantunya juga dikasih. Nah, waktu istrinya meninggal di tahun 2021, saham istrinya yang 30% itu menurut si KT, eh, dia nggak tahu dia ada bikin wasiat, tapi dijalankan sesuai wasiat dibagi ke anak-anaknya. Sehingga kepemilikan sahamnya menjadi KT 28,5, si HH yang digugat ini 11,5, 5 kakak adiknya masing-masing 10%. Selisihnya itu 10% dikasih ke 2 menantu perempuannya. Jadi KT 28,5. Jadi sebelumnya KT sama istrinya kalau dijumlahkan ya sudah hampir 60%. Tapi karena istrinya meninggal, saham istrinya nggak dibagi ke KT, dibagi ke anak-anaknya. Nah, kemudian apa namanya? HH ini dia 11,5 mungkin karena itu yang setiap hari bantuin bapaknya. Kira-kira seperti itu. Eh, Walaupun jabatan HH ini direktur, tapi kayak personal assistant. Nah, dalam pengadilan ini 4 unit properti yang menjadi sengketa itu ada di Bonlai, ada di Jurong, ada di Dalhouse, ada di Jurong juga gitu. Nah, dengan pembelian itu jauh-jauh. Yang di Bonlai A sama Jurong B ini belinya tahun 2004, 1.050.000 dan 1,25 juta Sing dolar dengan metode KPR. Yang di Dalhouse itu 4 juta, belinya cash tahun 2018. Kemudian di Jurong yang D ini 5,3 juta dolar juga belinya cash. Nah, 4 properti ini semuanya dibeli pakai nama joint account, KT dan HH. Ya kan, si HH jabatan yang ngurusin semua dokumennya.
Nah, kemudian yang dibeli dengan metode KPR di tahun 2004 itu KPR-nya juga atas nama dua nama, KT dan HH. Kemudian uang untuk bayar ke KPR-nya itu juga berasal dari rekening joint account KT dan HH gitu. Nah, dari empat unit ini sebetulnya ada dua unit lagi yang sudah pernah dibeli dan kemudian dijual. Hasil penjualannya juga masuk ke rekening joint account. Nah, masalah bermula ketika si bapak, si KT, dia mau jual properti. Jadi dia mau jual properti, uangnya dia mau dapat, dia mau beliin properti kepada cucunya, hadiah ke cucunya anak laki-laki nomor 5 itu. Jadi kan yang nomor 5 kan anak lakinya. Anak lakinya punya anak lagi, dia mau ngasih properti ke cucunya, bahagia banget gitu ya. Dikasihnya properti Singapura lagi. Nah, waktu dia mau eksekusi jual, si HH-nya menolak. Dia bilang, empat properti ini kan si bapak hadiah untuk saya. Ini sudah jadi milik saya gitu. Nah, mendapat informasi seperti itu, KT dia gugat pengadilan untuk mengambil alih empat properti itu. Nah, pada saat di pengadilan, pertimbangannya seperti ini. Apakah KT tidak tahu semua propertinya atas nama joint account? Kan kamu beli rumah, kan pasti tanda tangan surat segala macam dong. KT ini tidak sekolah, tidak bisa baca tulis. Selama persidangan, dia itu hanya menggunakan bahasa Hokkien. Jadi harus dicari penerjemah Hokkien untuk diterjemahkan dalam bahasa Inggris untuk didengarkan dalam pengadilan gitu. Nah, menurut KT, dia sendiri yang survei, dia putuskan untuk beli. HH ini mengurusi semua administrasi. Nah, KT tidak membantah. Tahun 2004 dia menyarankan pakai KPR gitu. Karena waktu itu kan uangnya nggak cukup. Nah, pada tahun 2004 usia Bapak ini sudah 70 tahun. Jadi dia tidak bisa mengajukan KPR sehingga sama HH ya udah bikin aja Pak pakai joint account. Eh, Dia bikin rekening tabungannya joint account, rekening propertinya juga joint account. Si KT itu baru ngeh itu waktu mau dijual. Gitu. Pertanyaan kedua atau yang dikonfirmasi dari pengadilan. Apakah KT ini tidak memperhatikan dokumen propertinya? Nah, KT ini dia tidak bisa baca tulis sekali lagi. Dia cuma bisa menulis nama dia sendiri dalam bahasa Mandarin dan nggak ngerti bahasa Inggris sama sekali. Dokumen properti, dokumen KPR, semuanya segala macam, dia cuma tanda tangan sekali aja. Dia juga tidak bisa membaca dan tidak mengerti bahasa Inggris, sehingga begitu tanda tangan habis itu simpan, nggak pernah dibuka-buka lagi. Gitu. Nah, kemudian pengecekan berikutnya. Apakah selain 6 properti, 4 yang jadi objek sengketa, 2 yang sudah dijual, ada transaksi serupa gitu. Nah, rupanya selama 20 tahun terakhir, si KT ini banyak bantu anaknya untuk membeli rumah, termasuk si HH gitu. Ya, jadi waktu dia bantu mereka beli rumah, bantu DP-nya, bantu segala macam, itu semua pakai single name. Ya, bahkan atas nama HH yang dia gugat di pengadilan ini, sudah ada 5 properti yang dia belikan atas nama HH dan 3 sudah dijual untung gitu. Nah, ini bertentangan dengan klaim HH bahwa 4 rumah ini hadiah. Karena kalau memang itu hadiah, kenapa nggak atas nama kamu langsung? Kenapa sudah ada 5 properti atas nama kamu yang sudah kamu jual untung itu single name, tapi di 4 properti ini name-nya OR gitu. Nah, jadi itu yang diklarifikasi. Kemudian selain dengan HH, itu anak-anak yang lain juga sama. Jadi dia ada yang bantu anaknya beli rumah jual rumah dengan single name dan juga beli rumah jual rumah dengan nama OR seperti itu. Tapi kebetulan yang masalah ini si HH karena yang lain itu belum bermasalah atau nggak tahu ada masalah apa enggak. Pertanyaan berikutnya lagi, apakah HH membiayai pembelian properti tersebut? Sumber dana rekening joint account itu begitu diklarifikasi di pengadilan itu berasal dari setoran Bapak ya, hasil jual beli rumah, hasil sewa juga ada, sama transfer dari rekening joint account dari bank lain. Jadi misalnya dia kreditnya di bank A, ditransfer dari bank lain yang juga sama-sama joint account. Ditanyalah, bisa nggak HH membuktikan bahwa kamu pernah setor uang dari kamu ke rekening itu? Di pengadilan dia tidak bisa buktikan. Nah, bagaimana hubungan antar keluarga? Nah, ini yang saya bilang menarik. Eh, Pada saat kasus ini berlangsung kan bapaknya punya 6 anak gitu ya.
rata-rata sudah ke luar negeri, tapi jadi dua kubu. Bapaknya sama anak nomor 5 yang dia mau beliin rumah untuk cucunya, sama apa namanya menantunya, ya itu menjadi saksi dari KT. Kemudian kakak adiknya si Haha itu menjadi saksinya Haha. Jadi dua kubu. Bahkan em, apa namanya eh, anak nomor 5 ini kan ada menantu gitu ya. Nah, sorry, kakak adik kan termasuk saksi bagi Haha. Pokoknya saya baca kasus ini mungkin saya tidak ketik lengkap ya. Jadi ada yang kayak menantunya di kubu bapaknya, eh, bapak daripada anak yang nikah sama menantu itu di kubu kakak di kubunya Haha gitu. Jadi keluarganya jadi terbelah terbelah dua bagian. Ya. Dan ketika dikonfirmasi di pengadilan, kakak adiknya si Haha itu ngomongnya semua copy paste. Oh ya ini bapak hadiahkan untuk si Haha. Jadi bapak hadiahkan makanya namanya Or gitu. Kira-kira seperti itu. Eh, Nah, kemudian waktu mereka jual beli rumah itu kan mereka punya perusahaan ya dengan struktur yang tadi saya bilang. Nah, waktu istrinya masih ada, KT plus istrinya hampir 60%. Begitu istrinya meninggal, tanpa pengetahuan KT, saham istrinya dibagi ke anak-anak dan menantunya. Sehingga yang satu kubu itu KT 28,5, anak nomor limanya 10%, 38,5, kurang dari 50%. Nah, semua kakak adiknya bersekongkol, bukan bersekongkol lah. Jadi mereka itu RUPS, kemudian mencabut atau menghapus KT dan nomor 5 dari akses akun perbankan. Ya, jadi udah kayak Steve Jobs diberhentikan dari perusahaan dia sendiri Apple gitu. Bapaknya yang selama ini bisnis cari duit segala macam, bapaknya tinggal 28,5, anak yang dia bantu 10%, 38,5, lain-lainnya bikin satu kubu, bapaknya dihentikan akses ke akunnya. Walaupun pada saat itu, sampai dengan saat kasus ini berlangsung, tetap bapaknya ngurusin sih. Cuma akses akun perbankannya itu dicabut, dan posisi direksi kalau nggak salah juga diberhentikan. Nah, pertanyaan berikutnya lagi, ya. Apakah KT yang mengendalikan akun properti dan mengendalikan rekening bank joint account? Nah, karena itu bisa dibuktikan dari 6 unit dan termasuk dua yang dijual itu, transaksi jual belinya semua atas instruksi KT. Ya, jadi KT yang perintahkan, kemudian uangnya masuk itu juga KT, kemudian KT bilang uangnya pindahkan, itu juga uangnya pindah. Nah, dia baru ngeh rekening OR itu dipakai untuk terima sewa. Kemudian dia minta ditutup dan pindah ke rekening single KT. Waktu itu yang jalankan si HH itu masih belum ada gugatan kan. Nah, sehingga eh, dia bisa membuktikan meskipun rekening OR yang mengendalikan semua akun itu adalah KT. Nah, pada proses tanya jawab di pengadilan, ya meski KT kan ini lawan anaknya sendiri gitu kan, dia berbicara terus terang dan dia juga tidak memberikan bukti, tapi dia tidak mencoba menyudutkan anaknya. Sementara kalau HH pas ditanya itu menghindari jawab langsung, ya. Sama juga dengan kakak adiknya yang jadi saksi. Mereka hanya menyiapkan satu kalimat, ini rumah dihadiahkan karena itu apa namanya OR gitu. Simpel seperti itu. Ditanya uangnya, ditanya apanya, tanya apanya, pokoknya jawabannya itu nggak mau jawab langsung dan cuma mengulang-ulang aja. Nah, dari bukti-bukti yang ada, eh, si pengadilan merasa satu yang merupakan pemilik dan pengendali itu adalah KT, dan oleh karena itu HH dianggapnya cuma sebagai trust saja. Ya, jadi kalau di Singapura itu mengenal konsep trust. Meskipun nama kamu ada di situ, belum tentu kamu pemiliknya. Bisa aja kamu cuma dititipkan kepercayaan untuk mengelola, tapi bukan pemilik. Nah, oleh karena itu, kalau KT mau jual, maka ya harus dijual, dilaksanakan sesuai dengan cara yang si KT mau. Dan dalam hal ini, yang melakukan harus si HH sebagai pelaksana amanatnya gitu. Nah, gugatan ini dimenangkan oleh KT di pengadilan. Nggak tahu gugat apa tidak, apa banding apa tidak ya. Nah, menurut hakim, eh, dengan nama gabungan dan asas survivorship, ketika KT meninggal, maka rumah otomatis milik HH. Itu sistem di Singapura. Jadi mereka mengenal survivorship. Kalau di Indonesia kayaknya enggak. Di Indonesia itu sistemnya masih waris. Misalnya suami istri.
meninggal. Nggak berarti milik satu orang. Anak-anaknya juga dapat bagian dari pihak yang meninggal itu, gitu. Nah, kalau di Singapura dengan asas survivorship begitu namanya OR, maka menjadi milik yang masih hidup. Eh, nah, kelihatannya si HH ini memang sudah punya rencana menguasai properti-properti itu. Ya, tapi dia ternyata nggak tahu bapaknya panjang umur gitu kan. Nah, dan ketika bapaknya mau menjual rumah tersebut, wah, baru rencananya gagal. Nah, kalau kita lihat kan, ini kan bukan pertentangan antar keluarga yang susah ya. Ini kan sudah mapan lah, kasarannya gitu. Nah, meskipun sudah mapan, bapaknya sudah banyak bantu keluarga, ternyata kerakusan untuk menguasai suatu harta bisa merusak hubungan keluarga gitu. Nah, belum lagi, em, ya kalau, tapi kita harus dua sisi sih. Bisa saja hubungan keluarganya jangan-jangan tidak sebaik yang kita duga. Bapaknya terlalu otoriter, terlalu galak atau apa sehingga ada ketidakpuasan dari anak-anaknya. Tapi anyhow, kasus ini dimenangkan di pengadilan oleh bapaknya, dan sejauh saya anaknya belum memutuskan banding. Nah, kira-kira seperti apa pendapat Bapak Ibu? Apakah fair menurut Anda? Bisa disampaikan di kolom komentar ya. Terima kasih, semoga bermanfaat.